Kebakaran yang menghanguskan gudang produksi pakan ternak PT Jaya Perkasa Nusantara di Kota Bekasi menewaskan 9 orang pekerja. Menurut Komandan Tim Damkar Kota Bekasi, saat kebakaran terjadi sempat ada suara ledakan dari lokasi kebakaran. Terkait dengan upaya pemadaman, Tim Damkar hingga Sabtu pagi melakukan pendinginan di lokasi kebakaran. Jadi informasi awal memang terjadi ledakan ya, api cepat membesar sementara para karyawan terjebak ya di tempat itu, tempat produksi. Untuk lebih jelasnya mungkin karena hari ini saya ngaplus ya dari kami berikutnya pergantian ya, jadi untuk lebih detailnya mungkin saya tidak bisa menjelaskan di mana ditemukannya karena memang saya ngaplus dari yang kemarin. Sementara itu, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur sudah menerima 11 kantong jenazah dan 1 kantong jenazah berisi bagian tubuh. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam identifikasi adalah kondisi postmortem korban. Rumah Sakit Polri mengedepankan pemeriksaan DNA dan keluarga korban kebakaran diimbau berkoordinasi membantu informasi untuk memudahkan identifikasi jenazah. Pemeriksaan DNA merupakan metode yang kemungkinan menjadi pilihan utama untuk mengungkap identitas para korban, di mana sampel DNA yang terkumpul sebanyak 23 buah sampel DNA postmortem yang kita ambil dari 11 kantong jenazah dan 1 buah wadah kotak berisi body part. Kemudian kita ambil juga 12 sampel DNA pembanding antemortem dari 9 keluarga yang melaporkan. Namun kondisi yang saat ini kemungkinan adalah DNA, sehingga DNA karena membutuhkan waktu yang cukup, sehingga tentu saja kita meminta kesabaran dari para pihak, terutama keluarganya untuk bersabar. Demikian. Saat ini kebakaran sudah padam dan proses pendinginan sudah dilakukan di gudang produksi pakan ternak PT Jaya Perkasa Nusantara. Garis polisi bahkan sudah dipasang di lokasi dan kepolisian masih terus menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan Kompas TV Bekasi, Jawa Barat. Informasi terkini penanganan kebakaran di gudang pabrik PT Jati Perkasa Nusantara, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kita sudah terhubung dengan Namar Naris, Kabid Pemadaman dan Penyelamatan Disdamkar Mat Kota Bekasi. Selamat sore Pak Namar. Selamat sore Mbak. Pak Namar, kan kita masih ingat seberapa besar api yang membakar gudang di hari Jumat. Kalau bisa Anda ceritakan Pak, kalau saat ini benar-benar sudah padam atau masih ada potensi titik api? Baik Mbak Cindy, saya sampaikan bahwa berdasarkan laporan piket 2 unit anggota 2 unit mobil pemadam kebakaran yang standby di lokasi, saat ini memang masih ada titik-titik api, cuman memang kecil gitu Mbak. Masih ada titik api, berarti sudah 48 jam lebih masih ada titik api Pak? Masih, karena memang kita kesulitan terkait dengan banyaknya material ataupun bahan-bahan pakan ternak yang memang pada saat kebakaran itu sedang baru turun Mbak dari truk-truk pengangkut, hingga memang bahan pakan ternak tersebut cukup menumpuk di dalam gudang tersebut. Tapi titik-titik api ini masih terkonsentrasi di lokasi yang sama atau menyebar Pak? Titik-titik api yang kecil memang masih ada, tetapi memang nggak terlalu banyak, ada beberapa titik saja. Cuman memang ini bisa kita atasi nanti, mudah-mudahan ini bisa padam total pada hari ini. Itu masih perlu diwaspadai akan membesar lagi Pak, mungkin juga untuk merembet ke daerah lain? Kalau kita lihat dari setting yang ada ini kelihatannya tidak akan merembet ke tempat lain karena memang sudah kita lokalisir dan tim kami tetap berjaga 1 kali 24 jam di lokasi yang memang terbakar Mbak. Oke, Pak, 48 jam proses pemadaman yang diupayakan. Kita juga ingat asapnya tebal sekali, ada kekhawatiran gudangnya juga roboh, ada proses evakuasi korban. Boleh diceritakan Pak, seperti apa langkah yang dilakukan oleh tim Damkar dari hari Jumat sampai hari ini Pak? Ya, kita upayakan terkait dengan pemadaman ini, kita lokalisasi dulu akan potensi menyebarnya api yang cukup luar biasa ini, dan alhamdulillah beberapa jam kemudian api bisa kita lokalisir tidak menyebar karena di sebelah kirinya itu adalah pabrik kecap, di belakangnya juga banyak pabrik-pabrik yang tentunya ini
kalau kita tidak lokalisir akan menyebar meluas kemana-mana. Apalagi di depannya Priskolin itu ada CPO dari minyak kelapa sawit. Ya ini akan kalau sampai merembet ini kan luar biasa nanti lebih besar lagi kebakarannya. Oke, kalau dari temuan tim damkar di lapangan Pak, ketika proses evakuasi, temuannya untuk korban-korban seperti apa Pak? Posisinya masih di dalam gudang atau sudah di luar sebenarnya? Kalau kita lihat posisi korban itu semua masih di dalam karena mungkin terjebak ingin keluar karena memang dengan cepatnya api merambat karena prosesnya kalau informasi dari para karyawan yang selamat itu ledakan dari alat produksi, mesin produksi Mbak. Jadi mereka mau keluar juga terhambat dengan material-material yang ada yang tentunya ya terjebak di dalam sehingga kita lihat sangat mengenaskan dan tubuhnya sudah tidak kita kenali. Baik, Pak, dengan adanya potensi masih ada ledakan, api yang besar, bagaimana saat itu tim damkar bisa mengevakuasi para korban Pak akhirnya? Terkait dengan pengevakuasian korban, kami juga memang ada tim kami dari penyelamatan yang cukup luar biasa kerjanya dengan dibantu oleh BPBD Kota Bekasi, kemudian juga kami dibantu oleh Damkar DKI dan Damkar Kabupaten hingga kami mampu mengoleksi lokasi kejadian kebakaran sehingga pas ketika lokasi daripada alat produksi ini sudah padam, kami dengan tim penyelamat masuk ke dalam mengevakuasi jenazah-jenazah yang memang terbakar di situ, Pak. Oke, ini kan pabrik dengan ada bahan kimia yang mudah terbakar, memang ada bahan-bahan lain juga yang sama mudah terbakar. Ada treatment khususkah Pak dari tim damkar untuk dengan cepat bisa memadamkan api? Kalau untuk treatment khusus tidak ada, kami cuman memang air kita tambahkan dengan dirijen seperti rinso Mbak. Ya, ini supaya untuk mengurangi agar cepat api segera kita padamkan. Jadi kalau treatment lain nggak ada. Seperti itu aja. Sudah ada koordinasi juga Pak dengan polisi kapan olah TKP mulai bisa dilakukan? Untuk olah TKP mungkin itu kewenangan Pak pihak polisian. Tentunya kami terkait dengan waktu mungkin beliau yang menentukan. Mungkin kami selaku damkar akan dengan penyelamat ini akan mendampingi beliau. Itu aja Pak, belum ada. Oke, tapi untuk perkiraan titik api bisa sepenuhnya dipadamkan sudah hari ini ya Pak? Insya Allah, mudah-mudahan. Doakan saja tim kami, walaupun memang ini juga tetap standby karena juga kami khawatir kalau sampai nanti merembet lagi karena kan Mako Damkar dengan posisi tempat lokasi kebakaran cukup jauh juga. Kalau nanti penanganannya nanti lambat, khawatir kami akan membesar dan mengakibatkan menjalannya kemana-mana. Baik, Pak Namar Naris, terima kasih sudah berbagi dengan Kompas Petang. Sehat selalu untuk Pak Naris dan teman-teman damkar. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Cindy.